Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan mengajak teman-teman semua ke tempat-tempat menarik dan bersejarah di Provinsi Riau. Ikuti terus ya video kami kali ini. Kira-kira apa saja ya tempat menarik dan bersejarah yang ada di Provinsi Riau? Let's go! Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di Pulau Sumatera yang kental dengan kultur budaya khas Melayu. Daerah ini juga strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional Selat Malaka dan berada di segitiga pertumbuhan ekonomi tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Selanjutnya, Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukannya sebagai Bumi Sari Madu, Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkene ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau. Pada setiap daerah, pasti ada saja kita temui berbagai macam sungai. Seperti di Sungai Kampar ini loh teman-teman. Sungai Kampar juga merupakan salah satu sungai yang luas loh. Sedikit info nih ya, sungai ini berhulu di Bukit Barisan sekitar Sumatera Barat dan bermuara di pesisir timur Pulau Sumatera di wilayah Provinsi Riau. Sungai ini merupakan pertemuan dua buah sungai yang hampir sama besar, yang disebut dengan Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Pertemuan ini berada pada kawasan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Adapun acara adat yang sering dilakukan di kawasan ini yaitu Balimau Kasai. Balimau Kasai merupakan acara adat yang mengandung nilai sakral dan khas. Balimau Kasai adalah sebuah upacara tradisional yang istimewa bagi masyarakat Kampar di Provinsi Riau untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya dilaksanakan sehari menjelang masuknya bulan puasa. Nah, Kabupaten Kampar ini juga memiliki makanan khasnya loh teman-teman. Namanya adalah rendang pucuk ubi. Yang biasanya rendang berbahan dasar daging sapi. Nah, di sini rendang pucuk ubi terbuat dari daun singkong. Untuk rendang non-daging ini penyebutannya beragam dan ada yang menyebutkan dengan rending ataupun koke. Namun, melihat proses pembuatan dan bumbunya, koke dan rendang adalah lauk pauk yang sama. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan kampus yang satu ini. Yap, benar sekali. Universitas Riau. Ya, disinilah aku dan rekan-rekanku menempuh pendidikan strata 1 saat ini. Kampus yang menjadi jantung hatinya masyarakat Riau. Universitas Riau didirikan dari keinginan dan cita-cita bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah Riau. Keinginan ini terwujud dengan membentuk Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Riau atau P3TR di Tanjung Pinang. Namun, setelah ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru, maka panitia ini pun dipindahkan juga ke kota Pekanbaru. Pelopor dari pendirian perguruan tinggi ini ialah Kolonel Kaharudin Nasution, Datuk Wan Abdurrahman, Susman HS, dan Dr. Handes Sutan Balia. Usaha keras yang dilakukan oleh panitia tersebut, maka terbentuklah Yayasan Universitas Riau. Setelah hal itu, berdirilah perguruan tinggi, dan perguruan tinggi ini diberi nama dengan Universitas Riau dengan surat keputusan Yayasan Universitas Riau nomor 02/KPTS/JUR/62 pada tanggal 25 September tahun 1962. Selanjutnya diperkuat dengan surat keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan nomor 123 pada tanggal 20 September tahun 1962 yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober tahun 1962. Universitas Riau memiliki danau buatan yang sangat indah. Di samping danau buatan, ada spot foto cantik yang instagramable banget, yaitu jembatan kupu-kupu. Bagus bukan?
Bila beruntung, teman-teman yang berkunjung di sini juga dapat menjumpai ataupun menemui monyet-monyet yang ramah loh. Tujuan kita selanjutnya yaitu stadion utama. Cuacanya sedang mendung nih teman-teman. Semoga saja belum turun hujan ya, agar kita dapat melihat kondisi di sekitaran stadion. Nah, di sepanjang jalan masuk stadion terdapat beberapa penjual makanan ringan. Biasanya mereka menjajakan makanan kepada pengunjung di sore hari. Lanjut, kita akan menapaki anak tangga untuk masuk ke halaman stadion. Seperti ini pemandangannya teman-teman. Jika dilihat dari depan, stadion utama berhadapan langsung loh dengan jalan. Kondisi saat ini memperhatikan teman-teman untuk berliar tumbuh di sekitaran bangunan ini, sehingga mengurangi keindahan dari stadion utama sendiri. Pekanbaru sendiri memiliki banyak sekali tugu teman-teman. Salah satunya Tugu Kemilau Songket Terpanjang Melayu Pekanbaru yang terdapat di perempatan Jalan Tuan Kita Musai Ujung dan Arengka 2. Tugu ini diresmikan pada tanggal 23 Juni pada tahun 2011 oleh Wali Kota Pekanbaru Herman Abdullah bersama dengan peresmian Tugu Ikan. Selain menjadi simbol dari kota Pekanbaru, diharapkan kedua tugu tersebut dapat menjadi monumen kebudayaan Melayu yang tetap terjaga dari masa ke masa. Selanjutnya kita beralih ke Masjid Raya Riau. Di Provinsi Riau ada beberapa masjid yang keren dan estetik loh teman-teman. Yang pertama kita ke Masjid Raya dulu ya. Masjid ini masih dalam proses pembangunan, letaknya di Jalan Hang Tua, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru, Riau. Dikarenakan masih pandemik, pengunjung yang masuk pun dibatasi untuk menghindari kontak fisik dengan pengunjung lainnya. Biasanya pengunjung yang datang berwisata sambil melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Keunikan dari masjid ini sendiri yaitu terletak pada kemiripannya dengan bangunan Taj Mahal di India yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Tidak jauh dari masjid tersebut terdapat sungai yang sangat panjang dan lebar. Dapat kita lihat bersama ya teman-teman. Ini merupakan kenampakan Sungai Sia jika dilihat dari atas jembatan. Sungainya begitu luas dan terdapat beberapa pondokan di pinggir sungai. Sedikit informasi nih teman-teman. Sungai Sia merupakan sungai terdalam di Indonesia. Di Indonesia loh ya. Yang kedalamannya dahulu mencapai 30 meter. Namun, akibat pendangkalan, kini dalamnya hanya sekitar 18 meter. Pada dahulu kala, sungai ini dapat dilalui oleh kapal-kapal besar seperti kapal tanker dan kapal peti kemas. Pada aliran sehiliran sungai ini, terdapat banyak pabrik, di antaranya pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan kayu, dan juga pabrik kertas. Kita lanjut ke masjid yang kedua, yaitu Masjid Raja Pauranap. Nah, kita sudah berada di depan gerbangnya teman-teman. Mari kita masuk. Masjid Raja Pauranap atau yang dikenal dengan sebutan nama Masjid Sultan Muda Indragiri terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Desa Pauranap, Kecamatan Pranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Merupakan salah satu bangunan tua yang kini masih berdiri kokoh. Masjid ini merupakan peninggalan Sultan Muda Pranap. Masjid ini dibangun Sultan Muda Pranap sekitar tahun 1916. Berada di pelosok desa yang jaraknya kurang lebih 2 km dari ibu kota Kecamatan Pranap. Uniknya, masjid ini dibuat dengan perpaduan arsitektur Melayu dan Cina,
Seperti yang dikatakan oleh beberapa tetua adat sekitar, dahulunya bangunan Masjid Raya Pauh Ranap ini pembangunannya dibantu oleh seorang mualaf Tionghoa yang kemudian tercermin dalam model arsitekturnya yang khas. Arsitektur tumpeng persegi 8 merupakan arsitek yang sering kita lihat pada bangunan-bangunan tradisional Tionghoa. Persis di sebelah masjid terdapat satu ruangan di mana ruangan tersebut merupakan makam dari Raja Muhammad Sultan Muda Indragiri bin almarhum Raja Muda Ibrahim Sultan Muda Indragiri. Masjid ini merupakan salah satu masjid termegah yang ada di Indonesia. Dilihat dari sisi bangunannya, Masjid Agung An-Nur banyak sekali mendapat pengaruh dari gaya arsitektur Melayu, Turki, Arab, dan juga India. Masjid Agung An-Nur berdiri pada tanggal 27 Rajab tahun 1388 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Oktober tahun 1968. Masjid Agung An-Nur sendiri diresmikan oleh Arifin Ahmad selaku Gubernur Riau pada saat itu. Kemudian pada tahun 2000, masa kepemimpinan Gubernur Soleh Jazid, Masjid Agung An-Nur ini direnovasi secara besar-besaran. Masjid Agung An-Nur Riau ini disebut-sebut juga sebagai Taj Mahalnya Provinsi Riau. Bila kita amati arsitekturnya, memang Masjid Agung ini memiliki beberapa kesamaan dengan Taj Mahal. Arsitektur masjid ini dirancang oleh Insinyur Roseno dengan ukuran 50 meter kali 50 meter yang terletak dalam satu pekarangan yang luasnya 400 kali 200 meter. Kapasitas masjid dapat menampung sekitar 4.500 orang jamaah. Bangunan masjid ini sendiri terdiri dari 3 tingkat. Tingkat atas digunakan untuk sholat dan tingkat bawahnya untuk kantor dan ruang pertemuan. Selain Tugu Kemilau Songket terpanjang Melayu Pekanbaru, ada pula Tugu Zapin. Tugu Zapin pada awal pembangunannya terdiri dari patung yang menggambarkan sepasang manusia tengah menari indah yang terletak di persimpangan kota, persisnya di depan kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru. Tugu ini dibuat dari perak dan tembaga yang khusus diukir oleh pematung kelas dunia asal Bali, yaitu Ainyuman Nuarta pada akhir tahun 2011 silam. Kemudian ada yang namanya Tugu Bundaran Keris. Bundaran Tugu Keris Siginjai Kota Baru merupakan salah satu bundaran yang ada di Kota Jambi. Bundaran Tugu Keris Siginjai Kota Baru merupakan bundaran penting dan mempunyai arus lalu lintas yang ramai pada jam-jam tertentu. Hal ini dikarenakan karena letak bundaran yang berada di sektor perkantoran, pendidikan, dan rekreasi. Bundaran ini melayani arus lalu lintas yang berasal dari Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jalan Haji Agus Salim, dan Jalan Haji Zainir Hayis.
Berikutnya kita lanjut ke Kabupaten Rokan Hilir. Ada apa aja ya di Rokan Hilir? Ayo ikutin terus. Pada Kabupaten Rokan Hilir banyak sekali kita jumpai perkebunan kelapa sawit. Nah, di sisi lain itu, untuk pembibitan kelapa sawit sendiri dilakukan di tempat yang tidak jauh dari pohon kelapa sawit yang sudah menua. Apabila kelapa sawit kurang produksi, kemudian terlalu menjulang tinggi, dan mulai susah untuk dipanen, maka akan digantikan dengan tanaman yang masih muda. Di Rokan Hilir juga terdapat pabrik mie khas Bagansi Api-Api. Dari pabrik inilah makanan khas Rokan Hilir tercipta. Misalnya, kue tiaw, bagan, kemi, dan buatan mie. Rokan Hilir ini juga memiliki kawasan wisata loh. Pengunjung dapat menikmati keindahan seperti pemandangan hamparan padi yang menguning siap panen. Kantor Bupati Rokan Hilir. Kantor Bupati Rokan Hilir ini terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kota Rokan Hilir, Provinsi Riau. Menuju ke Indragiri Hilir. Oke, mari kita lihat proses pemanenan kelapa yuk. Karena pohon kelapanya yang cukup tinggi, sehingga membuat bapak-bapak ini memakai gala yang panjang untuk mengambil buah kelapa. Galah yang digunakan panjangnya bisa mencapai belasan meter loh. Setelah panen, kita bakal mengumpulkan kelapa-kelapa dengan cara melemparkannya ke selokan atau parit yang dialiri oleh air. Kenapa begitu ya? Ternyata hal ini merupakan salah satu trik untuk memudahkan kelapa yang jauh letaknya untuk dikumpulkan di titik pengumpulan. Dengan melemparkan ke parit yang dialiri oleh air, kelapa tersebut akan bergerak mengikuti air, sehingga nanti pada pertemuan parit yang lebih besar akan dihadang dengan sebuah papan panjang agar kelapa tidak terus melaju dan bisa diangkat ke permukaan. Setelah kelapa terkumpul, maka dilakukannya pengelupasan kelapa yang masih menggunakan pengelupasan yang tradisional. Kelapa-kelapa ini nantinya akan disetor ke pabrik ataupun dikirim ke luar daerah. Di Kabupaten Indragiri Hilir ini juga ada yang namanya budaya menongkah. Suku Duano Goncong luar Indragiri Hilir, Riau. Tradisi menongkah merupakan wujud semangat dari suku Duano dalam menghadapi alam pasang surut Indragiri Hilir. Jikalau surut tempas meninggalkan pantai serasa berlumpur yang luas, di sanalah suku Duano akan menongkah berburu kerang. Mereka berselancar di lumpur dengan menggunakan papan selancar. Dengan mendayungkan kaki dan tangan menolak lumpur agar papan bisa melesit di atas lumpur. Di sana pula lah terdapat kerang-kerang segar yang siap untuk dikumpulkan. Melalui semangat suku Duano, ini saban tahun di tiap bulan Juli, pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir mengadakan festival menongkah bertempat di Pantai Bidari, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Merah. Ribuan masyarakat akan berkunjung menyaksikan festival warisan budaya ini. Sebagai pengunjung, kita pun dapat merasakan bagaimana sensasi selancar lumpur yang diperlombakan di sana, sembari mengumpulkan kerang di atas pantai lumpur yang memesona. Kita juga dapat mengikuti event merapah, yaitu berlari di atas lumpur. Kabupaten selanjutnya yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibu kotanya yakni Selat Panjang. Kabupaten Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember pada tahun 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 pada tanggal 16 Januari tahun 2009. Dalam acara adat pernikahan Melayu yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kesamaan dengan adat perkawinan yang berada di Siak Sri Indrapura dan Bengkalis. Kedua wilayah ini sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat serta kebudayaan Melayu. Letak geografis juga menyebabkan kontak kebudayaan dengan pihak luar.
Kemudian, bentangan wilayah dengan Selat Malaka dan dukungan kekayaan alam yang melimpah untuk berniaga, maka terjadilah pembentukan masyarakat yang majemuk pula. Hal ini terlihat pada upacara-upacara adat dan tradisi termasuk upacara pernikahan dan tata rias pengantin. Pernikahan bagi masyarakat Melayu dilakukan amat cermat pengaturannya, mencerminkan nilai-nilai leluhur, agama, dan budaya yang dianut oleh masyarakat. Tujuannya adalah bersifat biologis, bersifat status sosial, serta bersifat kepercayaan dan bersifat pengekalan tali darah, keturunan saudara, serta tujuan politis.